Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, my name is Rohadatul Ais, NIM 201130196. My class has 2E. Nah, di sini saya sebagai moderator, kami dari kelompok 9 yang beranggota 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Rohadatul Ais, yang kedua Dewi Fatimah, yang ketiga Putra Fatul Azim. Nah, di sini kami akan membahas tentang conditional. Nah, yang pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Nah, kalimat pengandaian itu kalimat yang digunakan untuk mengandaikan suatu hal yang belum terjadi, tidak terjadi, atau sudah terjadi. Kalimat ini terdiri dari dua clause, yaitu independent clause atau klausa bebas dan dependent clause atau klausa terikat yang didahului oleh kata if. Artinya itu jika, andai, atau bila yang memiliki pernyataan pengandaian. Nah, contohnya itu seperti berikut. If I am a president, I will go abroad every day. Nah, artinya itu andai aku seorang presiden, aku akan pergi ke luar negeri. Nah, selanjutnya itu ada 3 tipe kalimat pengandaian yang sering dipakai atau digunakan, yaitu yang pertama itu conditional sentence tipe 1 atau real conditional, yaitu kalimat pengandaian yang menggambarkan tentang mengandai-andai sesuai dengan fakta. Contohnya itu seperti if you are ready, we can begin the test. Artinya itu jika Anda siap, kita dapat mulai ujian ini. Nah, yang kedua itu conditional sentence tipe 2 atau unreal conditional, yaitu kalimat pengandaian yang menggambarkan tentang pengandaian yang tidak nyata atau berimajinasi. Contohnya itu seperti if I were a Spider-Man, I would protect the world. Nah, artinya itu jika saya Spider-Man, saya akan melindungi dunia. Nah, yang selanjutnya itu conditional sentence tipe 3, yaitu kalimat ini yang digunakan sebagai penyelesaian yang terjadi di masa lampau. Contohnya itu if you had paid attention to the traffic, you would not have had an incident. Artinya itu jika Anda memperhatikan lalu lintas, Anda tidak akan mengalami kecelakaan. Nah, dengan mengetahui ketiga tipe kalimat pengandaian di atas tadi yang saya jelaskan, kita dapat dengan mudah membuat kalimat pengandaian dengan baik dan benar. Nah, pada umumnya conditional sentence itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu kata if digunakan pada dependent clause atau sering disebut dengan if clause. Dan yang kedua itu salah satu modal will, can, may, must, would, could, make, as digunakan pada independent clause seperti yang diilustrasikan oleh beberapa contoh. Nah, itu saja yang saya jelaskan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Fatimawati. Padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fatimah, nomor NIM saya 2011300201. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai tentang conditional sentence type 1. Jadi, conditional sentence type 1 ini adalah real conditional yang sering digunakan untuk mengekspresikan pengandaian yang dibuat berdasarkan fakta di masa sekarang atau masa yang akan datang. Dan pengandaian ini bisa atau mungkin saja terjadi. Adapun tenses yang digunakan pada tipe kalimat pengandaian ini sangat sederhana, yaitu yang pertama dependent clause menggunakan simple present
present continuous, dan present perfect. Kemudian yang kedua, independent clause menggunakan simple present atau simple future. Nah, pada dependent clause yang menggunakan kata hubung if atau if clause, hindari penggunaan modal will atau won't atau will not, karena hal tersebut tidak lazim dalam kalimat pengandaian. Adapun contohnya sebagai berikut. If I will not go to the city, I will meet you. Nah, itu adalah kata-kata yang salah atau kalimat yang salah. Adapun kalimat yang benarnya yaitu if I go to the city, I will meet you. Nah, itu adalah kalimat yang benar. Kemudian secara sederhana, conditional sentence type 1 ini dapat digunakan untuk menyatakan future time atau masa depan dengan rumus if plus subject plus subject 1 plus verb 1 subject 2 plus will, can, may, must plus verb 1. Nah, contohnya yaitu if I have the money, I will give it to you. Jika saya punya uang, saya akan memberimu uang. Kemudian yang kedua digunakan untuk menyatakan habitual atau kebiasaan atau habit. Nah, dalam formula ini modal tidak digunakan seperti pada rumus sebagai berikut. Adapun rumusnya yaitu if plus subject 1 plus verb 1 subject 2 plus verb 2. Adapun contohnya yaitu if Budi has enough time, he usually walks to campus. Jika Budi punya waktu cukup, dia biasanya jalan kaki menuju kampus. Kemudian yang ketiga digunakan untuk menyatakan komen atau perintah. Adapun rumusnya yaitu if plus subject 1 plus verb 1 please plus verb 1. Nah, contohnya yaitu if you finish with your work, please help me. Jika kamu selesai dengan pekerjaanmu, tolonglah saya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewi Fatimawati. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra Fatul Azim. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Fatul Azim. NIM saya 211 30 200. Saya di sini akan membacakan kondisional 2 tipe 2. Conditional sentence tipe 2 dalam kurung unreal conditional sering digunakan untuk mengekspresikan situasi yang tidak nyata di masa sekarang atau masa yang akan datang. Tipe ini digunakan untuk mengekspresikan sebuah harapan. Tenses ini yang digunakan dalam pola kalimat ini adalah sebagai berikut, yaitu A. Dependent clause menggunakan simple past dan simple continuous, dan B. Independent clause menggunakan past future. Pada dependent clause yang menggunakan kata hubung if dalam kurung if clause, hindari penggunaan kata modal would dan don't dalam kurung will not, karena hal tersebut tidak lazim dalam kalimat pengandaian seperti contoh kalimat di bawah ini. If I would not go to the city, I would meet you. Itu salah, itu yang salah. Dan yang kedua, I've went to the city, I would meet you, dan itu yang benar. Selanjutnya conditional sentence tipe 3. Conditional sentence tipe 3 dalam kurung past unreal digunakan untuk mengekspresikan sebuah kondisi di masa yang lampau yang tidak mungkin akan terjadi lagi,
yang tidak mungkin akan terjadi lagi karena waktunya sudah berlalu. Dalam kurung menyatakan penyelesaian. 1. Tenses yang digunakan dalam pola kalimat ini adalah sebagai berikut. Pertama, dependent clause menggunakan past perfect. Dan kemudian yang kedua, independent clause menggunakan past future perfect. Kemudian dalam kurung klausa if if plus subject plus had plus verb 3 verb T. Kemudian dalam kurung undung kalimat S plus would plus have plus verb T. Mungkin sekian saja dari saya. Apabila kurang lebihnya itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.